Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Dan di sini saya Pujoktapia bersama Janjan Nurjanah. Kami akan membahas mengenai hakikat hukum dan tujuan hukum yang melanjutkan materi mata kuliah dari filsafat hukum dengan dosen pembimbing Ibu Dina Intiani SPD MPD. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini Indonesia ini adalah merupakan negara hukum yang dimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan terdapat pula di pasal 27 ayat 1 yaitu yang berbunyi, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan di mata hukum semua golongan, semua kalangan di masyarakat atau negara Indonesia ini adalah sama. Nah, hukum ini adalah himpunan peraturan-peraturan yang isinya itu adalah perintah dan larangan. Dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Sifatnya ini adalah memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat apabila dilanggar. Dan terdapat juga hukum menurut para ahli. Yang pertama itu adalah Van Kan, Utrecht, dan Wirno Kusumo. Yang pertama, Van Kan ini mendefinisikan bahwa hukum yaitu keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, Utrecht mendefinisikan hukum itu adalah himpunan peraturan, baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Wiryono Kusumo juga mendefinisikan bahwa hukum ini adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Apabila dilanggarnya, maka umumnya dikenakan sanksi. Hukum pun memiliki unsur-unsur. Dapat teman-teman lihat bahwa unsur-unsur hukum ini mempunyai 4 poin. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu bersifatnya mengikat dan memaksa. Yang ketiga, peraturan diadakan atau dibuat oleh badan-badan resmi. Dan poin yang terakhir yaitu bagi si pelanggar peraturan dikenakan sanksi yang tegas. Di sampingnya itu menjelaskan lebih dalam terkait unsur-unsur hukum. Yang pertama ini yaitu hukum sebagai suatu peraturan tertentu, aturannya itu harus memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur kehidupan manusia. Untuk apa? Yaitu untuk manusia di dalam masyarakat itu menjadi tertib dan terkendali. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan yang berwajib. Misalnya di Indonesia ini adalah dibuat oleh DPRD. Namun dalam hal tertentu juga Presiden memiliki kewenangan. Yang ketiga, peraturan ini sifatnya memaksa. Arti memaksa di sini yaitu harus dijalankan oleh semua warga. Yang keempat, terdapat sanksi apabila peraturan itu dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Sanksinya itu tergantung kepada si pelanggar, apakah sanksi pidana, perdata, atau administrasi. Dan di sini tentulah sifatnya harus tegas. Ya, di sini dilanjutkan oleh Janjan Nurjanah mengenai hukum memiliki ciri-ciri, juga memiliki sifat, dan mengenai tujuan hukum. Mohon maaf teman-teman, karena Janjan di sini sedang sakit, maka saya dengan Janjan tidak dalam satu tempat, maka kita lanjutkan kepada Janjan ya, karena Janjan telah mengirim video mengenai materi selanjutnya. Silakan Janjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Janjan Nurjana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Pujoktapia. Baik, di sini hukum juga memiliki ciri ya. Di sini ada 2 ciri. Yang pertama itu adanya perintah dan larangan, dan yang kedua itu perintah dan larangan itu harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh semua orang. Nah, yang pertama di sini adanya perintah dan larangan. Apa sih perintah, apa sih larangan? Oke. Di sini perintah itu merupakan sesuatu
yang harus dilaksanakan. Contohnya perintah menggunakan helm gitu ya untuk pengguna kendaraan bermotor. Nah, di sini ada perintah yang harus dilaksanakan. Nah, sedangkan larangan itu sesuatu yang harus dihindari atau yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya itu kayak sikap menghargai orang lainnya, misalnya kan suka ada dilarang merokok di area ini gitu ya. Itu berarti hal yang harus kita jauhi atau tidak lakukan. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu hukum memiliki sifat. Sifatnya itu yang pertama mengatur dan memaksa. Dikesampingkan ya. Jadi hukum yang sifatnya mengatur tujuannya tidak lain untuk menjaga pedoman terhadap ketentuan yang belum ada aturannya. Jadi intinya sifat hukum yang mengatur ini bila tidak dilakukan pun tidak memiliki sanksi terhadap si pelaku atau si orang yang tidak melakukan itu. Jadi dan Janjan akan membahas pula tujuan hukum. Di sini juga hukum itu mempunyai tujuan sebagaimana yang kami ambil di sini ada 3 tujuan menurut para ahli ya. Yang pertama itu menurut Subekti. Beliau mengatakan bahwa hukum mengabdi kepada tujuan negara yang pada pokoknya telah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat menurut Subekti. Nah, yang kedua itu menurut Apeldoorn, dia mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur kehidupan manusia supaya damai, sebab hukum menghendaki perdamaian. Nah, selanjutnya menurut Zevan Khan, beliau menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk menjalankan kepentingan tiap-tiap orang atau manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, jadi dapat disimpulkan ya secara umum. Jadi tujuan hukum itu supaya terciptanya tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, sehingga kehidupan itu menjadi tertib dan terkendali. Di mana tujuan hukum tersebut sudah pasti untuk agar memberikan kedamaian kepada orang lain. Memang ya pada realitanya pada saat sekarang ya, dengan adanya hukum entah itu yang bersifat memaksa ataupun tidak ya, orang itu juga kadang seenaknya gitu ya ke hak orang lain gitu, meskipun itu sudah mengatur. Dan pada nyatanya emang tujuan hukum untuk menciptakan keadilan ini belum terlalu dipatuhi lah oleh beberapa orang oknum tersebut. Dengan adanya tujuan hukum untuk mengatur ini pun kayak kejahatan atau pelanggaran memang tidak bisa dipungkiri ya, memang masih terjadi. Tapi setidaknya dengan tujuan hukum ini yang entah sifatnya mengatur, memaksa dan tidak, larangan atau perintah itu juga ya, diharapkan dapat memperkecil atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Janjan yang sudah membahas mengenai ciri hukum, sifat hukum, beserta tujuan hukum. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hukum ini peraturan yang mengikat serta jelas dan sah disepakati bersama oleh pemerintah, dan dapat dikatakan hakikat hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggar. Secara umum dapat disebutkan bahwa hukum ini diciptakan yaitu untuk satu tujuan, menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat, sehingga kehidupan manusia itu menjadi tertib dan terkendali. Ya, cukup sekian untuk teman-teman pembahasan mengenai hakikat hukum dan tujuan hukum. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.